Bisa jadi program tandingan nih Saya yakin. untuk pengolahan Pulau Rempang nih. Saya optimis. Kita melakukan proses pengolahan air limbah menjadi air bersih dari Polsek Anima. Polsek Anima, Kota Batam. Kita mengelola air ini awalnya dari kesulitan air. Waktu itu santri sudah mencapai 300 orang. Air jarang sampai sini. Akhirnya kita mendaur ulang limbah. Ada 3 kali lah mengalami kegagalan. Sekarang 4 bulan pun tak hujan. Masih insya Allah masih aman. Itu yang jatuh tuh air limbah tuh. Yang sudah bersih. Ini dulunya laut nih. Digali untuk penampungan air limbah itu. Kekurangan air sekarang udah melimpah air nih. Di sumbernya nih. Ini dari kamar mandi nih. Ini mesin bekas semua. Blower untuk oksigen. Kesaring di sini. Ini bak pertama. Kolam bak pertama, kolam pencarian sampah ya. Yang dari sumber kamar mandi. Dari sini pindah sini. Ini memecahkan sabun kimia itu pakai bakteri. Di dalam ini ada bakteri jahat. Dia akan bertahan seumur hidup selagi airnya ini tidak terbuang. Dia akan terus berkembang biak. Tutup botol itu. Nah, itu untuk rumah bakteri. Setelah dia berkembang biak, Bergerak ya. dia memecahkan sabun, rinso, kimia, sehingga bakteri itulah yang memakannya. Ini kalau dalam dunia industri, ini sudah layak dibuang ke sungai. Ini dia sudah layak dibuang tapi belum layak digunakan. Ini bak ketiga, bakterinya dilamparkan. Ini yang ini rumah bakteri nih. Oh, rumah Tapi bakteri. sudah tidak bau dan sudah tidak gatal lagi. Jadi ini pindah ke sini dikasih oksigen lagi. Nah, kalau ini sudah bisa digunakan, ya. Tapi ingin lebih ini lagi menandakan air itu sehat, tanaman hidup. Ini pindah sini, nah terakhir di sini. Bersih. Nah, ini air sudah layak pakai. Gunakan untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci. Pondok pesantren, padahal ini sudah bersih, sudah nggak bernajis lagi. Ini kita kembalikan ke alam. Bak penampungan. Ada pula antara air hujan, air daur ulang, itu untuk mengembalikan ke alam. Nah dari sana, tarik ke atas. Itu kayak hujan turun dari langit. Nah ini dari sana masuk ke sini. Di situ ada lagi itu, kayak kita di kampung. Ada pasir, ada apa lagi tuh, arang. Oh, ini yang sudah paling bersih. Iya, ini nih. Nah, Wah, itu ini ya. yang ini lah udah bisa supply. Apa rasanya suasana airnya? Coba tes. Manis. Kok bisa manis Pak Kiai? Kasih gula ya? Yang buatnya manis. Kalau pemerintah Kota Batam mau airnya tidak terbuang ke laut, Iya, iya. di setiap muara kita bikin kayak gini. Ininya mampu mengembalikan air. Ini pH-nya 8, loh. Jadi kalau sekiranya Batam mau di setiap longkang-longkang yang pembuangan ke laut, kita bikin kayak gini. Kita bisa suplai lagi ke masyarakat. Ini solusi terbaik. Ini nggak pakai kapori loh. Sampai minum bisa. Oh, target langsung bisa minum? Iya. Nah, ini Macam akan ini ya. membantu ATB, Ya. di mana misalnya di Sagulung ini ada berapa pembuangan air ke laut. Iya, iya. Nah, radius sekian kilometer dari laut kita buat kayak gini. Berapa kira-kira tuh? Kalau sistemnya saja 500-an. 500 juta. Ya, di Batam bisa paripurna air. Sebab tidak ada air yang terbuang ke laut. Tinggal sekarang pemerintah mau nggak menggunakan kami-kami lokal, sangat memadai. Ini istilahnya ini menggunakan ini dengan apa adanya. Tinggal sekarang peluang ini mau nggak diambil oleh pemerintah. Yang Ini menambah. maintenance-nya tidak mahal nih. Maintenance-nya tinggal santri berenang aja di sini. Ya inilah. Ini kalau untuk ukuran Indonesia, pondok pesantren, baru kita yang menggunakan teknologi tepat guna ini dengan satu hari berapa ton ya? 450 ton ya? 250 ton desain. Ini sampahnya dari sana tersaring di sini, nanti dikumpulkan, dibuang ya. Oh, ini abang yang merakit semuanya nih. Iya. Ini cuma 10 arten. Berarti di 2000-an. Yang merakit ini semua, Iya. ini yang merakit semuanya nih. Ini kan 10 ampere itu sama pompa luar sana. Kalau ini aja kan nggak sampai. Karena dia dorong itu pompa ke atas. Malah listriknya lebih besar dorong ke atas daripada Untuk dorongan ya.
dorongan untuk konsumsi ini yang agak besar tenaganya. Sini kan. Kan kebutuhan di atas itu 120 ton, sekarang 75 ton. Jadi untuk pendanaan Pak ya semua Permasalahannya, Batam ini Ya. hanya menampung air dari langit. Iya, iya. Lalu disuplai, air terpakai dibuang begitu saja. Nah, sekarang air yang sudah dipakai tidak ada lagi yang dibuang. Dikembalikan lagi menjadi air bersih. Iya. Itu aja intinya. Baiknya. Ikan sehat. Oh, ikan sehat. Gini-gini. Kenapa? Dia makan organik. Jadi air dari situ tuh ikan yang udah kelepek-kelepek dimasukkan di yang terakhir Langsung. itu sehat lagi. Sehat langsung. Sehat langsung. Wah, pH-nya bagus ya. Ini 12 santri yang nginap Kalau total. di dalam sekitar 400 orang ada. Nah, ini bak penampungannya. untuk air Tadi. Ini nggak ada favorit sedikit pun. ini udah ada membran ya. Minumlah. Memang mantap, macam aqua. Ini ke dapur kita ya. Kompor oli bekas. Saya tanya lagi inovasinya Pak ya, ini inovasi kedua Pak ya. Ini kan hanya teknologi tepat guna yang berhubungan hanya untuk internal. Ini lagi nih. Nah ini contoh nih. Tabungnya tabung kompornya. bekas, oli bekas. Iya ini pakai oli bekas. Itu ada blower. Sebelum ada pakai besar. ini Pak Yai, biaya untuk dapur Gas. berapa? 3,5 juta sebulan. Setelah pakai ini 500. Jadi Biaya tuh. Ini oli Anu, nempel telur. taruh di bawah. Itu menjadi untuk membakar pertama. Oh, Nah, di- ngeces saja kayak orang ngeces. ngeces sedikit aja. Hmm. Nanti lama-lama membesar. Ya membesar. Tunggu ini barusan nih. Ini arang atau kertas atau apa nih? Kertas ini nih. Oh, kertas Seharusnya telur kalau ya? ingin lebih simpel lagi, pakai sumbu kasih minyak tanah udah hidup, atau pakai minyak apapun. Cukup kertas telur ya. Kertas telur aja. Itu harus blower Untuk tuh. alat pengembang Iya. baranya ya. Iya. Itu untuk setelan angin ya. Mm-mm. Oh, blower itu aja untuk Itu blower aja untuk Mana blower menyembuhkan. di Tuh ini blower. Itu untuk setelan apinya keluar. Setelan iya. apinya. Berapa menit untuk sampai dia betul-betul layak bisa pakai apinya nih Pak Yai? 5 menit, 10 menit lah. Kemudian kenapa apinya tidak naik turun? Ini selama ini kan oli langsung masuk. Nah ini pakai layar angsa. Nah ini ada layar angsanya. Nah ini buat stabil. Udah mulai ya, main dulu deh ya. Ini stabil tambah bagus apinya. Semakin kencang angin semakin biru dan nanti. Iya, malah nggak kelihatan apinya. Oh, nggak kelihatan apinya Pak Nggak Yai. kelihatan apinya. Ini apinya naik, ini naik deh. Iya, Wah. itu kan nggak kelihatan apinya. Ini hasil masakannya. Nah, nih. Ini hasilnya. Masih teman. Buat sana. Nah, ini hasil air limbah kan? Ini hasilnya nih, beningnya nih. Tes. Bening ya Pak Yai. Api jernih Pak Yai ya, macam air gunung apa ya, Danau Singkara. Harus ngambil orang Korea beli alat uang miliaran. Kalau ini kompor gas nih Pak ya. Ya berangkat waktu harus pakai KK, beli satu cuma dapat satu tabung, kebutuhan banyak. Hari hujan tak ada kayu. Ini ambil anak-anak lagi menghafal. Nah, ini suasana. Oh, ini anak-anak murid santri. Tadi Pak Ramsol nanya cerita dapur 12 itu ada sejarahnya Pak ya? Dapur 12 itu asalnya kan dapur arang untuk bakar kayu bakau yang dibawa ke Singapura oleh orang-orang zaman dahulu. Nah, rencana saya, kampung ini akan menjadikan kampung wisata kuliner nanti, kuliner tradisional. Jadi masyarakat pun ekonominya hidup. Nah, kemudian orang-orang pulau tidak perlu lagi jual ikan jauh-jauh. Tanjung Uma tengok, Tanjung Uma macam ini kalau Ramadan, orang beli ikan. Padahal Tanjung Uma zaman dulu iya ikan dari laut. Kalau sekarang kan ikan dari atas 3.000. Nah, kali ini kan tidak. Dari masyarakat pulau-pulau ini ikannya bisa dibawa ke sini dalam keadaan segar. Langsung bekerja sama, duduk sama-sama, menyampaikan informasi sehingga masyarakat tempatan atau masyarakat kampung tua yang dulunya nelayan sudah nggak bisa lagi. Kenapa? Sumber tangkapan sudah
mengecil Berkurang. dengan banyaknya galangan kapal. Sedangkan pemerintah belum bisa memberikan solusi. Iya. Mikul kayu mau dipikul nggak ada. Nebang kayu bakau sudah jadi galangan kapal semua. Nah, masyarakat mau jadi apa? Akhirnya jadi penonton di negerinya sendiri. Jadi harapan kita ke depan, bagaimana pemerintah menjadikan kampung-kampung tua menjadi daerah wisata. Kadang-kadang kue itu enak, tapi kalau pedagang kue yang mengatakan enak, nggak afdol, tapi orang lain yang mengatakan enak. Pak, kamu beli kue di sana, di dapur 12 ada jual ikan bakar, segar. Selama ini kan kuburan itu kan identik dengan angker, kumuh, menakutkan. Lokasinya berapa luas? Minimal 10 hektar paling sedikit. Kita 10.000 jiwa, lebih mungkin. Si A bisa ngambil satu barang nih, anak, cucu ada 10 pesan. Waktu dia punya. Dan ini bisa menimbulkan devisa. Orang asing dimakamkan di Batam. Apartemen dibuat 3 lantai. Tapi dengan makamnya kita buat, ayahnya, kakek orang Singapura meninggal. Mereka akan datang ke sini. Kalau 5 anaknya berarti 5 menantu, 5 cucu. Total biaya yang sudah Pak Yai perkirakan untuk pembangunan kawasan pemakaman ini? Pemakaman ini tidak banyak. Yang penting dapat lahan 10 miliar cukup langkah awal. Itu untuk pembangunan saja 10 miliar. Tidak dibangun semuanya. Kita bangun sampel dulu satu baris ke depan, satu baris iya. dulu. Yang penting kita bangun adalah rest area. Yang ini kita bangun dulu menyusul. Saya pastikan dalam 1 tahun ini sudah penuh pemesannya. Lahan nggak ada, cuma nggak dapat, nggak dikasih otoritas. Saya sudah sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Yang terjadi adalah apartemen rumah lansia. Ini rumah lansia menuju Husnul Khotimah. Nih, membantu orang tua usia hulu, dari hulu sampai ke hilir, menuju wisata haji, menuju Husnul Khotimah. Nah, dari ini saya melihat kenapa banyak hotel-hotel di Batam itu kosong. Dan di Singapura rata-rata orang tua lansia itu hidupnya hanya dengan remote. Dengan remote aja. Dengan remote, nonton TV tiap hari. Dan dikatakan lansia Singapura rata-rata angka bunuh dirinya tinggi. Karena dia tidak ada pendampingan ketenangan jiwa dan hati. Nah, kalau kita bikin ini menjadi wisata religi, lansia Singapura itu nginap ditinggal di Batam 1 minggu, 2 minggu. Saya tanya sama orang Singapura, Pak, uang $100 itu mahal nggak di Singapura? Itu jajan anak kami. Uang $100 udah bisa kita untuk menghidupi lansia 1 hari. Di sini dampak ekonominya muncul. Dampak ekonominya apa? Apabila ada lansia itu tinggal di Batam, nanti anaknya akan nengok bapaknya, cucunya, keponakannya, mantunya, adiknya, berapa banyak hotel akan penuh. Berarti intinya dampak dari pembangunan kawasan pemakaman. Prospek ibadah, Ya, coba. sudah jelaskan. Prospek sosial, sudah jelaskan. Di dalamnya prospek ekonomi. Ini akan menjadi lapangan kerja baru bagi warga pencari kerja. Ini akan menjadi pendapatan ekonomi daerah, PAD non pajak, ditinjau dari sisi letak geografis kota Batam yang berada berbatasan dengan Singapura. Satu dari orang tua yang anaknya sibuk dan tidak bisa menjaga dan mengurus orang tuanya secara langsung. Banyak warga lansia Singapura sehingga di poin 1 ini sehingga tidak bisa membantu sesuai di bab. Lansia bisa dengan menggunakan visa turis dengan kegiatan belajar bimbingan agama. Nah, dengan adanya pemakaman Muslim Singapura di Pulau Batam atau bukan, akan memberi pengaruh besar dan positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat tempatan. Akan terjadi kunjungan terstruktur dalam bentuk ziarah kubur. Iya, kunjungan sebagai rutin. setiap tahun, di antaranya ziarah kubur masuk puasa, ziarah kubur 27 likur, ziarah hari raya, Idul Adha, kurban dan hari-hari besar lainnya. Akan terjadi kunjungan wisata sekeluarga. Ini akan menjadi impian, ini akan menjadi income pendapatan daerah untuk pemerintah dan masyarakat. Tingkat hunian hotel dan transportasi kuliner meningkat. Pedagang kecil masyarakat tempatan akan merasakan manfaatnya dalam bentuk belanja atau bantuan sosial yang dibawa oleh mereka tamu Singapura. Dulu kan Batam bandar dunia madani. Itu kan mitos sampai hari ini. Tapi dengan adanya ini, itu Masjid Sultan bisa penuh, hotel bisa penuh, rumah makan bisa penuh.
Masyarakat bisa tanam bunga di sepanjang rumahnya untuk ziarah kubur. Akan menjadi gelombang raksasa. Kenapa? Atau dimakamkan di Batam. 27 itu datang. Anak 5, menantu 5, cucu 5, adik lagi, ponakan lagi. Nah, kalau ada 100 yang dimakamkan, kali berapa? Nah, kalau apartemen untuk siapa? 3 lantai bikin apartemen besar-besar. Siapa yang berkunjung di sana? Ada dia bawa anaknya 5, ada bawa menantunya 5, ada bawa cucunya 5. Yang dibawa ada, kalau nggak bininya ya simpanan yang dibawa. Bagusnya program Pak Yani buat di Pulau Rempang ya kan, jadi tanah luas itu kan. Itu yang saya minta. Di Pulau Rempang ya? Udah minta. Oh, udah minta Pak Yani di Pulau Rempang. Masih satu pulau untuk hidup. Bisa menjadi tukang rawat lansia di situ. Tukang rawat lansia. Dan kami juga anak-anak bisa kita atur bahasa Inggrisnya dengan baik. Bayangkanlah, yang selama ini orang tuanya yang di Singapura, anaknya tidak mampu merawat orang tuanya karena semuanya bekerja. Lalu anaknya dititipkan di Batam dengan cuma $100 satu hari, berat nggak bagi dia? Sedangkan orang tua Singapura juga punya CSR, punya dana untuk lansia. Alangkah bagusnya digunakan di sini. Ini bisa jadi program tandingan nih Saya yakin. untuk pengolahan Pulau Rempang nih. Saya optimis. Di Batam ini banyak orang yang tidak bisa ngurus jenazah. Jadi saya udah bikin mobil jenazah yang bergerak. Yang bergerak itu Yang bisa digunakan langsung untuk mandi. Dan Batam kan perumahannya kan kecil-kecil. Kalau kita di kampung mandi, dimandikan di tengah rumah, di dapur, di halaman nggak ada masalah. Di Batam mau dimandikan kemana? saya. Perumahan sempit, masjid jauh. Akhirnya gang yang 3 meter bisa kita jadikan tempat mandi. Semuanya di dalam mobil nih. Sudah ada Ada raknya, ada kerandanya, ada mobilnya, ada tempat mandinya, lengkap. Jadi tinggal tarik. Iya, tinggal tarik aja alat-alat di dalam tuh. Pasang ini dulu sudah lengkap saya buat kayak gini. Tapi karena Ini sudah ada produksi mobil sudah mandi. produksi, sudah punya sendiri. Berapa unit nih? 1 unit. Baru 1 unit. Jadi inovasi ini siapa yang Pondok pesantren. Berangkat daripada kesulitan hidup. Dulu kan air, kalau orang Batam tidak tidur semua, barulah ATB sampai sini. Hari ini tak ada lagi orang Batam tidur, berbangun semua 24 jam. Berarti nggak sampai sini lagi. Nah, karena Itu kan berapa dari Iya. rumah Pak sana orang jalan air segitulah, penduduk menambah terus. Berarti sistem pengolahan air limbah. Iya, iya. Sistem Ya, limbah pengolahan apa air aja limbah bukan gitu ya? apalagi limbah yang di luar sana. Itu lebih mudah mengolahnya dibanding limbah sini. Karena kalau limbah sini hampir 100% air sabun semua. Kalau di luar kan udah tercampur air kamar mandi, air semuanya. Itu jauh lebih mudah. Jakarta kan gitu sekarang PDAM Jakarta. Jakarta, Singapura kan pakai air limbah semua. Acara. Cuma proposal ini masuk ke Kadin tidak pernah ditindaklanjuti ya Nah, Pak ya. itu Jadi tadi. sayangnya stop Pak. Jadi Itu tadi. kita udah coba untuk promosi, untuk menginikan, tapi kayak Karena area nggak bukan ini. NU gitu. Kita kan di sini itu kan semua. Sama kan? Nah, Ya, maunya begitu. Di lapangannya berbeda. Paspor sudah nggak pakai gas lagi, pakai oli bekas. Air kami nggak pakai ATB lagi. Jadi Pak Kiai ini mengajak kita lihat apa nih? Iya, ayo kalau mau ayo proses kita tengok. Proses pengolahan. Boleh. Kita lihat Pak Ramsol sebentar. Ayo ikut ya. Orang puasa. Cerita berkah Indonesia. Oh, jadi Ibu pulang dulu nih, Bu. Oh, ini dia. Jalan aja ya? Jalan kaki aja atau naik motor. Jadi dia dengan PT. Dia udah punya perusahaan, Bu. Makanya. Mandiri udah. Pakai apa kita Pak Kiai? Dia punya. Inilah. Orang buka puasa. Oh, Kalau kami juga. memang
kalau udah kena apa kalau berpuasa ini banyak rezeki memang ya. Ini cucuku nih ya. Sama-sama. Empat dari. Aduh, Warno. Sebelah kanan. Ya Bu, kamu ini. Makasih Bu. Bu, misi Bu. Ini siapa nih? Jeffrey ya? Siapa nama? Siapa lagi? Gimana Pak Ramsol? Yang kemarin nggak ikut ya? Halo Pak Ramsol, apa yang mau disampaikan? Kita mau lihat teknologi apa ini? Kita melakukan pengolahan air limbah menjadi air bersih dari Ponpes Animah. Ponpes Animah Kota Batam. Ya, jadi kita mengelola air ini awalnya dari kesulitan air. Waktu itu santri sudah mencapai 300 orang. Dengan kita ketergantungan sama ATB Batam. Batam. Sedangkan Berangkat dari kesulitan air. iya, air jarang sampai sini. Nah, Untuk santri akhirnya berinovasi lah. Sumur bor juga air tidak dapat. Oh, waktu itu ke sumur bor dulu. Udah hampir 12 sumur bor dibuat. Ini masih sekolah kita? Enggak. Negeri. Sumurnya ketemu tapi debit airnya tidak Debitnya mencukupi. lemah. Nah, akhirnya kita mendaur ulang limbah. Ada 3 kali lah mengalami kegagalan. Berarti sebelah kanan jalan nih. Paham kita nih Pak. Gila. Wah nih, Anikmah. Dari jalan ini Pak. Nah, ini semuanya. Kiri, sempit. Luas lah. Pemerintah. Pak Yai ini tak tanggung-tanggung. Ada banyak beberapa inovasi. Nah, sekarang 4 bulan pun tak hujan. Masih insya Allah masih aman. Sekarang Pak Yai asli Batam Pak Yai. Saya Bengkulu. Bengkulu Pak. Itu yang jatuh tuh air limbah tuh. Yang sudah bersih. oh gitu. Tuh, 24 jam. Ini yang kita manfaatin jadi air bersih Pak. Iya. Ini dulunya laut nih. Dulu, oh jadi di Bedung. Digali. Oh digali. Air tawar untuk penampungan air limbah itu. Oh ini daerah Dulu pesisir. kekurangan air, sekarang udah melimpah air. Bau pun nggak ada Pak ya. Boleh tes. Jadi teknologi sistem pengolahannya ini, oh ini. Pula Pak Kiai. Jadi waktu membuat ini gimana ceritanya nih Pak Kiai? Ceritanya panjang. Kita tengok dulu hasilnya. Oh lihat dulu hasilnya. Ini sumbernya nih. Ini dari kamar mandi nih. Oh ini dari kamar mandi santri, Iya. putra putri. Iya. Ini mesin bekas semua. Jadi ini blower untuk oksigen, untuk memecah partikel kimia. Oh Ini ozon. Terakhir. Jadi alam semua. sistem pengolahannya dari mana nih? Di atas. Awas, salah. Ini apa? Ini lampu ini apinya. Jadi ini tersaring di sini. Tersaring di sini. Oh, Ini ini bak kolam. pertama. Kolam bak pertama, kolam penyarian Pertama sampah ya. Yang dari sumber kamar mandi. Itu apa bisa? Ini sumber pertama. Dari sini pindah sini. Ini memecahkan sabun kimia itu pakai bakteri. Oh di sini nanti dia dari sini, dari bak sini, Nah, pindah sini. sini. Dia tersaring. Nah,
Ini di dalam ini ada bakteri jahat. Sudah dimasukkan Dan bakteri bakteri jahat itu dia akan bertahan seumur hidup di sini. selagi airnya ini tidak terbuang. Dia akan terus berkembang biak. Nah, itu tahu nggak apa yang naik itu dulu? Tutup botol itu. Nah, itu untuk rumah bakteri. Rumah bakteri. Ya, bekas juga. Weh, memang mantap rumah bakteri ya, terapung ya. Ya. Tidak ini ya, tidak tetap rumah terapung. Mantap. Rumahnya itulah dia berkembang biak. Bergerak ya. Dia memecahkan sabun, rinso, kimia, sehingga bakteri itulah yang memakannya. Nah, dari sini bakteri jahat ini gatal nih. Oh, Sebab gatalnya. dia masih dalam keadaan kotor. Nah, dari sini, nah ini bakteri baik. Nah, ini kalau dalam dunia industri, ini sudah layak dibuang ke sungai. Sudah tidak mengganggu ekosistem lagi. Nah, sudah layak dibuang ke sungai. Ini kita bicara secara tradisionalnya. Nanti kalau secara ilmiahnya, nah, Bapak Soleh itu. Nah, itu nanti terakhir. Nah, dari ini, kalau tidak mau digunakan untuk mandi, mencuci, ini tidak boleh dibuang ke sungai. Dia tidak akan lagi merusak, membunuh ikan. Oh, air ini sudah bisa dibuang ke sungai. Ya, kalau air itu kan dibuang kan merusak. Iya, 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 Ekosistem. iya, iya. Nah, mati ikan. Nah, di sini dia sudah layak dibuang tapi belum layak digunakan. Nah, dari sini pindah ke sini. Ini yang gelembung-gelembung ini udara ini. Berarti bak penyaringan kedua. Nah, ini bak kedua. Nah, terus yang ini bak ketiga. Nah, di sini airnya untuk bakterinya dilamparkan. Ini yang ini rumah bakteri nih. Oh, rumah Tapi bakteri. sudah tidak bau dan sudah tidak gatal lagi. Dalam bentuk tutup botol. Iya, dia perancangnya. Jadi sama-sama lah. Otak-otak sama otak kerjasama gitu. Nah, dari sini, nah ini dari ini pindah ke sini dikasih oksigen lagi. Nah, kalau ini sudah bisa digunakan, ya. Tapi ingin lebih ini lagi menandakan air itu sehat, tanaman hidup. Iya, sudah ada. Nah, tanaman jadi hidup, ya kan? Dari sini pindah sini, nah terakhir ke sini. Ini kalau mau PUPR bikin di semua longkang yang buang ke laut, ini kembalikan lagi ke dam. Jadi nggak ada lagi air terbuang. Keren ya? Nah inilah bersih. Nah, ini air sudah layak pakai. Ini sudah layak pakai. Ya. Ini bisa digunakan Sudah bisa kembali. digunakan untuk minum, untuk mandi, untuk Ini Pak ya, mencuci. tanya fungsinya apa? Nah, Ini fungsinya apa nih Pak ya? sederhana juga untuk penyaring juga. Nah, dari sini, karena ini pondok pesantren, padahal ini sudah bersih, sudah nggak bernajis lagi, karena sudah melalui Daur ulang. daur ulang. Nah, lalu untuk ini kita kembalikan ke alam, itu alam. Nah, dari sini kembalikan ke alam. Dibuatlah bak apa? Buatlah bak penampungan. Bak penampungan Jadilah akhir. bercampurlah antara air hujan, air daur ulang. Nah, dari sana Ada ikan juga tuh Pak, ternak ikan. Gini-gini ikannya, ikan bawal. Ikan nah, bawal? mancing lah sini. Tapi maaf Pak, ya Wah, kalau misalnya ya, balik ke sana lagi apa enggak terkontaminasi lagi? Tidak. Itu untuk mengembalikan ke alam. Nah, dari sana tarik ke atas. Itu kayak hujan turun dari langit. Oh, dari kolam ini naik ke atas. Nah, naikin ke situ dulu. Kayak terjun nih. Aerasi, aerasi. Aerasi. Nah, Aerasi. nah itulah selanjutnya. Nah, ini dan ini nggak perlu perawatan. Nah, ini dari sana masuk ke sini. Di situ ada lagi itu. Kayak kita di kampung. Ada pasir, ada apa lagi tuh? Arang. Nah, untuk membuktikan air hujan boleh pegang itu. Ya. Wah, pada ya. Ada deh. Apa? Rasa airnya. Nah, rasakan airnya. Itu yang sana tahu. Oh, ini yang sudah paling bersih. Iya, ini nih. Nah, Wah, itu ini ya. yang ini udah bisa supply. Supply ke ruangan-ruangan Iya. pemakai, Iya. konsumen. Itu rasa airnya. Tapi tidak ada konsumen di sini, tidak untuk pasar umum, pabrik, Tidak masuk untuk konsumsi publik ya. Coba pegang airnya.
apa rasanya suasana airnya? Pegang air. Coba rasa, nggak apa-apa. Manis. Coba tes. Manis. Kok bisa manis Pak Kiai? Kasih gula ya? Nah, yang buatnya manis. Nah, ini Bang, kalau pemerintah Kota Batam mau airnya tidak terbuang ke laut, Iya, iya. di setiap muara kita bikin kayak gini. Oh, itu rencana strategis tawaran dari Kami tenaga ahli yang disediakan oleh Anikma lah. Iya, Jadi iya. Anikma sudah mempunyai sumber daya sumber daya manusia yang mampu mengolah. teknologinya, mampu mengembalikan air. Ini pH-nya 8, loh. Kan kuma. Bang Manual ya, Untuk listriknya Pak ya? hemat. Itulah listriknya tuh. Dengan mesin-mesin second. Iya. Jadi kalau sekiranya Batam mau di setiap longkang-longkang yang pembuangan ke laut, kita bikin kayak gini. Lalu bikin buat gitu. Sementara- Bisa suplai lagi ke masyarakat. Sementara kan di Batam kan masih banyak kesulitan air pemukiman Iya. penduduk. Ini solusi terbaik. Ini kan solusi nih. Solusi terbaik. Murah, Murah, terjangkau, Terjangkau. begininya. Ini nggak pakai kaporit loh. Tidak Ini udah nggak dipakai Pak ya? Nah, ini bagian daripada kemarin inovasi. oh ini rencana untuk inovasi lanjutan. Iya. Untuk warna. Nanti kalau bisa sampai minum bisa. Oh target langsung bisa minum. Iya. Tak payah lagi masak-masak air Lagi masak santri. air. Jadi tinggal buka keran bisa minum. Keran langsung minum. Nah, ini Macam akan ini ya. membantu ATB Ya. di mana misalnya di Sagulung ini ada berapa pembuangan air ke laut. Iya, iya. Nah, radius sekian kilometer dari laut kita buat kayak gini. Nah, langsung kita olah menjadi air putih. Hah? Tahun berapa? Sudah 3 tahun lalu. Pak Kiai kalau boleh tahu dengan luas wilayah pengolahan air limbah yang kayak gini, berapa biaya yang Pak Kiai habiskan? Total ini kalau ini kan di Syria. Ya. Dengan buat ini, buat itu, ini hampir 1 miliar. Oh dengan kolam itu sekali? Ya, semuanya. Semuanya nih ya? Ya. Kalau bangunan ini aja, Ini aja leh. Berapa leh? berapa kira-kira tuh? Kalau sistemnya saja 500-an. 500 juta. Ya. Setengah ya? 500. Lisensinya perusahaan yang tadi Pak. Lisensinya perusahaan ATB itu. Iya. Malah kami sudah merger dengan perusahaan lain untuk membongkar pasar hotel, apartemen, Lagi sedang proses. sedang proses merger perusahaan. Jadi kalau pemerintah mau, insya Allah Batam tidak akan kesulitan air lagi. Tak sembarangan Pak Kiai nih. Gak sembarangan nih. Jadi Batam bisa paripurna air, Bisa paripurna air. Iya. Bisa kelebihan air. kelebihan air. Jadi tidak kewalahan menghadapi musim Tidak kemarau. kewalahan lagi, sebab tidak ada air yang terbuang ke laut. Tinggal sekarang pemerintah mau nggak menggunakan kami-kami Iya, memanfaatkan sumber daya lokal, ahli-ahli tempatan. ahli lokal, tak perlu lagi menggunakan Mendatangkan ahli Korea tenaga-tenaga yang dari luar uangnya negeri. banyak. Iya. Kan itu harapan dari Pak Harapan Kiai kan. kami Yang penting tenaga kita cukup, sumber daya kita memadai dan untuk sangat memadai. Ini istilahnya ini menggunakan ini dengan apa adanya, material apa adanya. Kalau untuk Tapi kalau memang dari yang resmi, kita akan buat lebih cantik dari ini. ya kalau untuk perumahan kalau ada pesanan pun bisa nanti Pak ya. Yang penting ada air limbah. Ada air limbah ada. Nah, kalau masalah tempat hanya gini aja, tidak memakan tempat yang banyak. Nah, tinggal sekarang peluang ini mau nggak diambil oleh pemerintah Ya. sebelum nanti Daripada dia membayar mahal tenaga ahli dari luar. harus bayar kami untuk makan santri juga. Ya, Leh? saling berputar Anak juga santri kan. bisa bermanfaat. Bisa Ini menambah. mantenannya tidak mahal nih. Mantenannya tinggal santri berenang aja di sini. Ini Memang handal ya. ini aja Pak. Nah, ini nggak boleh dibantu. Tadi botol nggak? Botol minum botolnya airnya kami ini sudah keluar. Coba deh. Kan ada sampel di bawah tuh tadi ada. Tapi di atas, ada ngambil di atas bapaknya. Sudah final.
Tak. Proses perjalanan juga ya. Tak Perlu. Ya inilah. Ini kalau untuk ukuran Indonesia, pondok pesantren baru kita yang menggunakan teknologi tepat guna ini. se-Indonesia Se-Indonesia, mungkin sedunia baru kita. punya alat pengolahan limbah sendiri. Nah, dengan- Air ya. Dengan satu hari berapa ton ya? 450 ton ya? 250 ton desain. Ini sistem ini apa namanya? Diberi nama apa namanya nih? Istilah baru belum ya? Instalasi pengolahan air, air minum. Bang, kalau seandainya langsung kotoran manusia itu bisa nggak? Seharusnya biologi itu kan masuk ke kotoran manusia. Ini karena nggak ada kotoran manusianya, bakterinya nggak bisa berjalan efektif. Sehingga dia cuma terkontaminasi sama Malah lebih bagus berarti ya. Kalau ada kotoran manusia lebih ringan. oh, Semakin ada kotoran makin Semakin bagus, lebih proses biologisnya. Iya. Ya, pula orang so. mau tuh biawak tuh. Kalau itu masuk dia lagi bagaimana? Nanti tinggal pada ayat aja lagi nyampaikan ke pemerintah. Berarti sampahnya dari sana tersaring di sini, nanti dikumpulkan, dibuang ya. Ini kita bisa membuat minimal daripada ini. Ini tergantung permintaan konsumen. Ya luas besarannya kan. Iya. Berapa bisa lebih kecil bisa kan? Nah, ini target kita kan untuk 1000 santri. Ini listriknya ini ke Le, listriknya le. listriknya ini gimana? Jelaskan le. Dalam. Yuk, dalam ya. Kemarau memang 4 bulan. Hampir 5 bulan tetap standby. Gimana bang? 5 bulan kemarin. 5 bulan. Iya. Masih bisa ya? Ini sistem kerjanya rakitan sendiri. Oh ini abang yang merakit semuanya nih. Iya. Listrik di sapinya nih. Kontrolnya otomatis. Kalau konsumsi listriknya itu, nah, ini cuma 10 ampere. Berarti di 2000-an. 2000 watt ya. Bidang telepon. Ini yang merakit ini semua. Mas nih yang merakit semuanya nih. Keperluan apa nih? Iya. Tergantung kebutuhan kita kan menyesuaikan kapasitas. Kalau misalnya kapasitasnya ini kan 10 ampere itu sama pompa luar sana. Kalau ini aja kan nggak sampai. Karena dia dorong itu pas pompa ke atas. Malah listriknya lebih besar dorong ke atas daripada Untuk dorongan ya. kan dari dam dinaikkan dot naikkan lagi ke atas. Tapi kalau Untuk konsumsi ya. Dorongan untuk konsumsi ini yang agak besar tenaganya. mesin itu kan kebutuhan di atas itu 120 ton, sekarang 75 ton. Berarti rutin mengawasi ini gimana sistem perawatan ini, Mas? Perawatannya kalau mati mesinnya. Oh, kalau mati mesin langsung perawat. Oh tidak cuma lihat-lihat gini aja Pak. Tapi tiap hari dia kesini patroli ya. Pernah. Oh tidak tiap hari patroli ya. Iya, emergency, terus per bulan kita cek COD-nya, COD-nya, WH-nya. Kalau ada problem ya kita Ada pula orang tuh. kan di sini harus diturunkan dulu pH-nya dari pasar ini. PH ini ya. Baru nanti bisa kan stabilkan lagi. Ini pengganti Habibie padahal. Tidak. Sudah harus. Ini kalau mau lomba didorong. boleh nih. Ya, bisa ikut UPR bikin lomba. lomba, ikutkan ini. Apa kan? Kalau di tingkat nasional kan teknologi kreatif, ikutkan aja. Jadi untuk pendanaan Pak ya, semua Oh pendanaan pribadi Pak Kiai. Iya, lembaga ah, Bantuan pemerintah tak ada ya? ada. Insya Hah? Allah hanya WC itu aja. OWC. PUPR. Oh, kalau bantuan untuk itu belum ada sama sekali ya. Iya.
Saya inginkan PUPR ambil ini. Sementara informasi yang dimiliki Pak Yai soal permasalahan daerah Bang, makasih bang. dalam kebutuhan air itu Biasanya gini. Iya. kan tiap tahun kan bermasalah kan? Permasalahannya Batam ini Ya. hanya menampung air dari langit. Iya, ya. Lalu disuplai, air terpakai dibuang begitu saja. Nah, sekarang air yang sudah dipakai tidak ada lagi yang dibuang. Dikembalikan lagi menjadi air bersih. Ya. Itu aja intinya. Bisa dikatakan 80% itu kembali menjadi air bersih, Ini paling 20% terbuang ke laut. Hasil dorongan Pak ya. Ya, hasil Dorongan Jadi dia mesin tadi mendorong. naik ke atas itu kan? Situ yang lebih besar. Ya, itu yang besar. Nah, ini Listriknya. ikan sehat. Oh, ikan sehat. Gini-gini. Kenapa? Dia makan organik. Jadi air dari situ tuh ikan yang udah kelepek-kelepek dimasukkan di yang terakhir, Langsung itu sehat lagi. Lihat langsung. Lihat langsung. Wah, pH-nya bagus ya. Ini Bang Soleh ini tinggal di sini Pak ya? Iya, sama saya. Jadi Pak Yai ada berapa tahun nih Pak Yai inovasi ini? Ada 3 tahun. Digunakan oleh santri 3 tahun. 3 tahun. Jadi inilah sumber penopang Air. kebutuhan air. Ya. Jadi ATP Pondok pesantren. kita nggak pakai lagi. Tapi tetap kita bayar amandemen. Jumlah santri yang inap Kalau total di dalam sekitar 400 orang ada. setiap tahun sekitar 400-an orang. Iya. Enggak, terangin, enggak ada yang sakit kulit, enggak ada yang apa. Sakit kulit ada Pak ya? Oh, kalau sakit kulit itu di pondok pesantren tetap ada, tapi bukan disebabkan air. Anak-anak yang belum pandai menjaga kebersihan atau badannya atau bajunya. Tapi insya Allah dimanapun pondok, semewah apapun pondok, itu tetap ada, tapi kita meminimalisir gitu. Nah, dulu penyakit kulit terjadi karena air kurang. Jadi anak-anak tuh mandinya jarang. Adapun mandi air tidak mencukupi. Kalau sekarang mereka sudah berenang di bak mandi. Udah melebihkan air. Berarti ini bagusnya untuk kebutuhan-kebutuhan per skala. Tergantung besar maupun kecil bisa kita olah, tergantung jumlah airnya. Nah, sekarang mau nengok oli bekas. Boleh bekas kita Parang Soleh. Kalau ini Pak ya, Putra ini. Hah? Mana? Apa sih? Apa? Asrama Putra. Ini. Di gerbang ya. Beda gerbang. Ini Pak. Monggo, izin lagi Pak. Iya, monggo Mas. Dalam. Ini ada mau istirahat. Ini untuk anak-anak. Ini si Putri, di Putri Pak ya. Bentar. Ikat mata tidak perlu mungkin. Kalau ini jalan dulu dari pemerintah. Ya, apa? Wah, air itu. Nah, ini bak penampungannya. Untuk air Air tadi. Oh, ini ke kamar-kamar Baru santri. disuplai. ini Pak ya, rasa di sini. Iya. Nah, di sini boleh, di sana boleh. Ini air limbah. Coba tes. Bau? Minum. Ini kalah PDAM nih kelihatannya. Ini nggak ada favorit sedikit pun. Kalau saya lihat nih, Pamsimas, sistem pengolahan airnya. Tugas Pak Dayat menyampaikan kepada orang banyak. Jadi Pak Yai mungkin dia harus siap-siap viral Pak Yai. Datang wartawan Yang nggak apa-apa. narasumber ya. Tak apa Pak Yai ya? Kita berterima kasih dengan datang ini. Sebenarnya itu kalau mau diminum harus diolah lagi dengan sebelah. Nah, ini coba tes. Ini hafalan Pak Yai. Ya. Mantap Pak Yai, inovasi Pak Yai ini. Nah, ini yang boleh diminum. Kalah. Jangka panjang ya. Kalah Pemko. Saingan Pemko nih. Wah ini udah ada membran ya. Harus kerjasama nih. Ini sudah boleh minum. Ini udah pakai membran. Membran ya. Nah, Oh ini udah langsung minum nih. nah. Karena sudah ada membran. Belum tanggung. Minumlah. Kalau tadi belum. Minumlah. Minum nanti di video ya. Nah, bagaimana? Memang mantap. Macam aqua.
Ini ke dapur kita ya. Oh, kita lihat ini ya, kompor oli bekas. Saya tanya lagi inovasinya, Pak Yai. Ini inovasi kedua Pak Yai. Ini kan hanya teknologi tepat guna yang berhubungan hanya untuk internal, Untuk kebutuhan untuk internal kebutuhan masyarakat. terpenuhi, alhamdulillah kan. Berarti tanpa disadari jadi percontohan nih Pak Kiai. Tahun 95 masuk. 95 ada di Batam Pak Yai. Tahu dari sini jadi. Sudah di dapur 12 ya. Ya, masih lewat laut. Itu sejarah dapur 12 apa Pak Yai? Ya ada dapur ada. Ada sejarah. Berapa apa? Apa sejarah dapur 12? Nanti kita Sini tanya. api, Pak. Beda channel. Udah siap? Gak apa. Ah, nanti kita cek lagi nih. Nah ini contoh nih. Tabungnya ini tabung kompornya. bekas. Kompornya. Gas ya. Oh, tabung gas kupal Olinya ya. oli bekas. Nah, Man, hidup dulu Man. Ini hasil masakannya tuh. Ha. Wah, hasil masakan santri ya. Mantap. Berarti ini pakai itu juga ya? Iya, ini pakai oli bekas. Nanti kita tes tengok apinya. Sebesar ini ya. Ya. Turun dulu, Pak. Di mana? Main turun, Man. Ah, ini paling Man. Sini apinya, Man. Nih, Setelannya pakai apa Pak ya? itu ada blower. Sebelum Ada pakai besar. ini Pak Yai biaya untuk dapur Gas. berapa 3,5 juta sebulan. per bulan untuk santri? Gas. Oh, itu Kebutuhan apa tuh? santri kan? Ya. Ini 500 saja. Setelah pakai ini 500. Jadi sumber olinya dapat dari mana nih Pak ya? Bengkel berserakat di mana-mana di Batam. Oh, nih. menampung. Jadi buka bank bank limbah oli Jadi, juga nih ya. Kita sudah membantu pemerintah mengatasi pencemaran Lingkungan. lingkungan. Ini ada hubungan dengan bank minyak jelantah itu? Tidak. Tidak ada. Oh, beda ya. Beda lagi. Bank minyak jelantah kan lain Ini nih. apa Pak ya? Medianya tuh. Itu ini oli Anu, nempel telur. taruh di bawah. Itu menjadi untuk membakar pertama. Ya untuk telur ya. Iya. Nah, lalu Untuk hidupin api. yang hidupin api. Oli man masih ada man? Kalau dari mati misalnya tak ada ini bisa Pak ya? Hah? Dari mati. Ah. Dari api mati lah. Dari mati olinya nih. Oke, diisi gitu dulu. aja deh pemancing Nah, gitu apinya. aja. Oke, gitu aja. Iya. Masukkan macam kertas tuh Pak ya. Iya. Baru dimasukkan olinya gitu. Ah. Nah, gitu aja. Oh, Nah, di ngeces aja kayak orang ngeces. ngeces sedikit aja. Hmm. Nanti lama-lama membesar. Ya, membesar. Tunggu, ini barusan nih. Ini arang atau kertas atau apa nih? kertas ini nih. Oh, kertas Seharusnya telur kalau ya? ingin lebih simpel lagi, pakai sumbu kasih minyak tanah udah hidup, atau pakai minyak apapun. Cukup kertas telur ya. Kertas telur aja. Itu harus blower tuh. Untuk alat pengembang Iya. baranya ya. Iya. Itu untuk setelan anginnya. Mm-mm. Oh, blower itu aja untuk Itu mana? blower aja untuk Mana blower? mengimbulkan. Tuh ini blower. Itu untuk setelan apinya keluar. Setelan iya, iya. apinya. Untuk alat tiup dia lah mungkin. Ya. Terus dia menjelang ini nih, jelang apinya rata. Oh, itu menjelang apinya rata. Kalau udah rata, asapnya udah nggak ada lagi nih. Ini tungkunya buat sendiri juga nih Pak Iya ya. Iya, buat sendiri aja. Semuanya buat. Buat sendiri. Inovasi ya. Inovasi Pondok Pesantren An-Nikmah ini Tuh, udah memang. besar tuh. Wah. Nanti dia itu tuh. Oh, ini tahapan-tahapan Tahapannya pengapiannya. pengapian. Berapa menit untuk sampai dia betul-betul layak bisa pakai apinya nih Pak Iya? 5 menit, 10 menit lah. Oh, 5 menit. Nah, ini sudah mulai nih. Oh, sampai memanas keseluruhannya Iya. kan, baru dia membiru kan. Baru membigur ke atas. Nah, ini aja udah panas nih ya. Ini bisa 20 kali gas panasnya. Dan tidak berisiko karena nggak ada gas. Karena Nggak meledak ya. karena dia tambah tiupannya, Iya, hanya modalnya blower. jadi dia bermain di dalam itu kan, Iya. anginnya kan, Nah, selama ini kan orang bikin ini, baranya. kenapa dia tidak stabil? Karena dia tidak pakai sumbu. Nah, di sini ketemu sumbu. Kemudian kenapa apinya tidak naik turun? Ini selama ini kan oli langsung masuk. Nah, ini pakai layar angsa. Nah, ini ada layar angsanya. Nah,
ini buat stabil. Untuk menstabilkan Oli. aliran. Aliran. Nah. Oh iya ya. Nah. Udah Ini mulai ya cepat- main dulu cepat deh ya. masaknya. Iya. Tanggung Pak Yai. Ini untuk rumah makan. Ini idenya macam mana sih arah ide ini Pak Yai? Berangkat dari kesulitan juga. Ya ide. Anggota Pak Yai juga. Ya anggota kita panggil yang tukang las, tukang ini, bikin kayak gini. Disesuaikan apa yang kurang temui. Nah, Mulai memanfaatkan. iya. Ini stabil tambah bagus apinya. Udah mulai stabil ya. Iya. Ini udah panas apinya, ini udah panas, segini aja udah panas. Ini kan Apinya aman ya. sudah- Aman, nggak ada risiko meledak. Tidak ada risiko Nggak ledakan. ada. Dan juga bagi pondok pesantren, rumah makan, dengan begini kan uang gas bisa digunakan untuk kepentingan yang lain gitu. Nah, ini udah biru apinya. Wah, main ya. Itu udah full man. Wah, blowernya pun pakai setelan ya. Iya. Semakin kencang angin, semakin biru dan nanti. Iya. Malah nggak kelihatan apinya. Oh, nggak kelihatan apinya Pak Nggak Yai. kelihatan apinya. Ini apinya naik, ini naik deh. Iya. Wah. Kan nggak kelihatan apinya. Hemat ya, pahe betul ya. Pahe betul. Ngecas saja. Ngeces aja sedikit. Ah. Asal turun untuk pembasah aja ya. Basah aja. Bab turun langsung disembar sama api gitu. Selain Pak Yai pakai teknologi ini ada enggak? Kalau untuk Pondok yang kita yang buatin ada. Pondok lain yang minta kita buat. Oh, sudah ada. Tapi bisa dengan sistem yang sama. Dengan sistem yang sama, cuman kalau ini kan tidak, karena ada sumbu di dalamnya. Ini kan sumbu nih. Ini kan sama sekali nggak ada. Itu tengok, yang nggak kelihatan lagi apinya. Tapi panasnya coba rasakan. Waduh, tak tanggung-tanggung panas ini. Kok bisa gitu ya? Tak kelihatan tapi panasnya itu mahal ya. Udah lah yuk. Oke. Oke. Itu kan lama. Udah tinggi nih, udah nggak kelihatan Ya, ya. itu kan Ini udah panas nih. Udah mulai biru tuh, memutih apinya ya. Ya kan? Ini udah masak nih, ini Sudah udah panas nih. Sudah bisa masak kan? Kuning Udah tadi. panas. Udah tinggal sedikit. Udah kuning dikit. Oke lah Pak Yai, udah mantap hasil, nih. ini hasil masakannya. Nah, nih. Nah, ini hasilnya. Untuk makan malam Santri, santri. ya. Apa kolam? Ya. Bu, isi bu. Puasa nana. Puasa. Nah, ini hasil air. Masih di mana? Buat santri. Ini air nih. Ini air limbah. Ini hasil akhirnya. Yang paling ini nih. Ini yang sudah bisa langsung minum mau enggak ya? Hah? Tuh, ini hasil air limbah kan? Ini hasilnya nih, beningnya nih. Tes. Bening ya Pak Yai. Nah, bandingkan dengan ATB. Ini yang belum masak nih. Tapi jernih Pak Yai ya, macam air gunung apa ya, Danau Singkara. Ya, tinggal orang PUPR ngomong sama pemerintah. Danau Bengkuang. Menggunakan kami, anak. Emang dasar Pak Yai. Kenapa harus ngambil orang Korea beli alat uang miliaran? Ya awalnya macam mana Pak ya? Misalnya kepikir, aduh saya harus ciptain sesuatu nih. Iya. Maksudnya Udah pernah uji ini coba apa? berapa kali? Inisiatifnya datang dari mana gitu? Ya dari Apa- sini, dari pimpinan yang kesulitan. Apa searching atau macam mana? Kalau yang ini kan kita pengalaman kita dulu kan, kalau di kampung-kampungan sering nyaring air. Iya. Pernah air. di sini nyaring air. Bening. Malah pakai apa namanya itu tawas. Warnanya bening tapi baunya pesing. Iya iya. Karena belum dipisah, nggak ada bakteri yang memisahkannya. Iya iya iya. Nah kalau itu sudah ada bakteri yang memisahkannya. Itu udah lengkap lah, ada air. Udah lengkap. Gitu Pak Yai. Kalau ini kompor gasnya Pak ya? Ya berangkat waktu harus pakai KK, beli satu cuma dapat satu tabung, kebutuhan banyak. Hari hujan tak ada kayu, ya udah. Akhirnya muncul ide, tengok di YouTube kompor, ada kompor oli bekas, Tapi Pak ya udah pernah dimodifikasi. sampaikan ke pemerintah Pemko. Belum, karena
harus orang lain yang menyampaikan. Misalnya Pak Dayat, Bapak kan, sampaikan ke Pemko. Ini kalau bisa menang juara di nasional kan Pemko juga yang dapat. Anak-anak kan ada pekerjaan kan, enak makan anak-anak. Ya kan, dan mereka juga yang nanti akan menjadi tim yang kita kaderkan. Jadi selain mereka penghafal, ini ambil anak-anak lagi menghafal. Ini suasana. Oh, ini anak-anak murid santri. Harganya nggak seberapa. Di situ harganya paling 8 juta, sampai sini udah 800 juta. Nah. Itu lagi menghafal Quran tuh Pak. Dia lagi menghafal Quran. Berarti Pak Soleh ini dari Korea. Ya, di Hyundai. Dan semenjak bergabung sama kita, lalu ya inilah dia mengabdikan dirinya untuk pondok, berjuang bersama. Nah, tinggal sekarang Pak Dayat sama Bapak lagi tugasnya, ya, untuk Pak Dayat harus dikasihkan nih Pak iya, Dayat. Pak Dayat. Iya. Tadi Pak Ramsul nanya cerita dapur 12 tuh ada sejarahnya Pak ya? Dapur 12 itu asalnya kan dapur arang untuk bakar kayu bakau yang dibawa ke Singapura oleh orang-orang zaman dahulu. Orang suku laut. Oh, ya orang laut lah. Orang dulu lah di sini ya. Orang dulu. Nah, itu dibawa ke sini. Tapi dari tahun 30-an sudah ada penduduk. Waktu itu masih berlayar, bawa kayu. Nah, sekarang kan sudah sulit, udah nggak bisa lagi. Udah tak Sebab- ada. Nah, rencana saya, kampung ini akan menjadikan kampung wisata kuliner nanti, kuliner tradisional. Bisa jadi wali kota nih, Pak, Nah, ini. mana ini Pasti airnya masyarakat nanti kan, sini kan penduduk kan udah padat nih, hampir 15.000 jiwa nih, ya kan? Nanti kita mencoba bekerja sama dengan masyarakat. Ini akan kita suruh masyarakat bikin makanan tradisional pagi minggu. Nah, bikin ikan bakar. ini lahan kita nih Pak. Iya, masih orang kampung punya. Jadi nanti orang-orang di atas kan jogging ahad kan bisa beli lase, bisa beli makanan tradisional. Nah, nanti kan jogging nih pagi-pagi, udara pun segar. Kan tidak mesti ngumpul di SP semua. Jadi masyarakat pun ekonominya hidup. Nah, kemudian orang-orang pulau tidak perlu lagi jual ikan jauh-jauh. Cukup dia datang ke sini, langsung dibeli oleh orang dengan harga yang tinggi gitu. Nah, bulan puasa bikin ikan bakar. Tanjung Uma tengok, Tanjung Uma macam ini kalau Ramadan. Orang beli ikan. Padahal Tanjung Uma zaman dulu iya ikan dari laut. Kalau sekarang kan ikan dari atas 3.000. Nah, kali ini kan tidak. Dari masyarakat pulau-pulau ini ikannya bisa dibawa ke sini dalam keadaan segar. Langsung. Besta. Nah, ini wisata kuliner. Mungkin kita mulai setiap hari Minggu pagi sampai sore. Silakan orang datang. Bayangkan ekonomi akan berputar di sini nanti. Nah, otomatis kan. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah dengan masyarakat, dengan kita bekerja sama, duduk sama-sama, menyampaikan informasi sehingga masyarakat tempatan atau masyarakat kampung tua yang dulunya nelayan sudah nggak bisa lagi. Kenapa? Sumber tangkapan sudah mengecil Berkurang. dengan banyaknya galangan kapal. Hmm. Sedangkan pemerintah belum bisa memberikan solusi. Iya, iya. Mikul kayu mau dipikul nggak ada. Nebang kayu bakau sudah jadi galangan kapal semua. Nah, masyarakat mau jadi apa? Akhirnya jadi penonton di negerinya sendiri. Jadi harapan kita ke depan, bagaimana pemerintah menjadikan kampung-kampung tua menjadi daerah wisata. Wisata kuliner, wisata religi, atau wisata yang membuat orang tertarik untuk datang melihat. Sehingga secara ekonomi masyarakat tumbuh. Nah, itu tugas Dinas Pariwisata. Misalnya dapur 12 kampung tua. Oh, dapur 12. Orang kan perasaan, oh ada 12 dapur. Kita satu dapur aja udah pusing katanya. Nah, apalagi dua. Ini 12. Nah, yang datang dari. Kenapa orang datang ke Candi Borobudur? Karena tertarik. Kenapa orang datang ke dapur 12? Karena ada daya tarik. Nah, daya tarik itu yang harus kita timbulkan hari ini
supaya masyarakat Kampung Tua, khususnya masyarakat tempatan Kota Batam, secara ekonomi dia bisa berada sama dengan para pendatang. Yang hari ini jujur kita katakan, pendatang yang menikmati Kota Batam. Masyarakat asli Kota Batam hanya jadi penonton di negerinya sendiri. Tapi dengan kita menghidupkan wisata kuliner, wisata kampung tradisional, malah nanti kita buat permainan-permainan tradisional yang tidak ada lagi. Lalu anak-anak datang. Nah, sebagai orang tua juga kan waktu kita kecil-kecil main palak babi, main apa tuh, nangkap ikan lele, main pukul-pukul bantal. Nah, ini kita bisa ciptakan. Jadi tidak mesti mall aja menjadi tempat rujukan permainan, tapi ada daerah yang menjadi rujukan permainan tradisional sehingga anak-anak tahu budaya akar bangsanya. Yang hari ini kan sudah dilupakan budaya bangsanya, akar bangsanya. Main kelereng. Ini cita-cita Pak Yai nampaknya nih ya. Saya sudah punya gambarnya. Saya bisa tengok kan. Saya bisa langsung print langsung. Tanggung-tanggung. Nah, sudah punya di laptop, nanti kita print. Sudah lama Pak Yai merencanakan itu semua. Udah. Tinggal siapa yang akan menjadi Penerobosnya. pencetus di luar Pencetus. sana. Kadang-kadang kue itu enak, tapi kalau pedagang kue yang mengatakan enak, nggak afdol, tapi orang lain yang mengatakan enak. Pak, kamu beli kue di sana, di dapur 12 ada jual ikan bakar, segar. Coba beli ke sana. Coba di sana. Pagi-pagi kita jogging. Ada lase, ada prata, ada apa namanya, bakwan, udang, ada sotong, ada gonggong. Apa nggak berdiri orang datang? Ini perusahaan. Tanggung-tanggung. Inilah. Ini air asin yang ditanyakan. Kita bisa ngerjakannya seperti ini. SWRO ya, Pak. Iya. Iya, SWRO. Riset osmosis. Kalau masih mau duduk, saya buka permainan tradisionalnya. Saya Boleh, printkan. saya boleh saja nih Pak Yai. Suka hati Pak Kiai lah. Ayo. Saya bersedia aja nih. Kita kenal lama tuh di sini. Tempat. Maha dalam sejarah acara peresmian ini karena nengok pemakaman syariah. Ini kalau sekiranya pemerintah mendukung, jadi orang-orang kaya itu nggak perlu lagi rebutan sama orang miskin di pemakaman umum. Selama ini kan kuburan itu kan identik dengan angker, kumuh, menakutkan, kesannya jauh. Apabila A meninggal, ayah sini, mama bisa di sana. Nah, tapi suka tidak suka siapapun yang meninggal tidak bisa nolak dimakamkan di sini. Tapi sekiranya ada yang menawarkan makam yang lebih layak lagi seperti ini, Pak Dayak misalnya, milih di mana? Nah, ini pemerintah belum tahu. Bisa milih lagi tempat. Bisa milih. Tapi untuk booking lokasi ya. Iya. Nah, Ini rancangan. iya, gambar saja saya. Lokasinya berapa luas? Minimal 10 hektar paling sedikit. 10 hektar itu bisa untuk sekitar 10.000 jiwa, lebih mungkin. Dengan taman-taman. Dan saya sudah punya konsep. Ini sudah saya ajukan ke otorita, tapi nggak dikasih. Lahan Pak Yai yang tersedia berapa hektar? Nggak ada lagi. Bisa dipelajari lah. Nah, ini sudah saya sampaikan ke otorita, tapi nggak dapat. Konsepnya itu. Iya. Kita bisa dikuburkan satu keluarga. Nah, nanti datang di waktu yang pas saya akan presentasi pakai infocus. Nah ini, misalnya, udah semua. Walaupun itu tidak bisa diterapkan di Batam, tapi kan di kabupaten Di lain kan Indonesia memang bisa, di kota besar yang lain tempat bisa. yang memadai kan. Nah, jadi nanti si A bisa ngambil satu barang nih, anak, cucu ada 10 pesan. Waktu dia punya ya, Dia sampai punya ke cucu dia. Sampai ke cucu dia. Yang sudah Jadi di- waktu ziarah kubur nggak perlu jauh-jauh lagi. Baris dia langsung. Nah, dan ini bisa menimbulkan devisa. Orang asing dimakamkan di Batam. Iya. Apartemen dibuat 3 lantai. Itu untuk siapa?
untuk orang asing. Yang datang kan satu orang. Iya. Yang kedua paling selingkuhannya, kalau nggak bininya. Tapi dengan makam ini kita buat, ayahnya, kakek orang Singapura meninggal. Dia punya anak 5. Iya. Maka 27 likur, Hari Raya, Idul Adha, Idul Fitri, mereka akan datang ke sini. Kalau 5 anaknya berarti 5 menantu, 5 cucu. Total biaya yang sudah Pak Yai perkirakan untuk pembangunan kawasan pemakaman ini? Pemakaman ini tidak banyak. Yang penting dapat lahan 10 miliar cukup. Langkah awal. Itu untuk pembangunan saja 10 miliar. Tidak dibangun semuanya. Kita bangun sampel dulu satu baris ke depan, satu baris iya. dulu. Yang penting kita bangun adalah rest area. Yang ini kita bangun dulu menyusul. Saya pastikan dalam 1 tahun ini sudah penuh pemesannya. Ini saya dalam lengkap nih. Lahan sudah ada, cuma nggak dapat, nggak dikasih otorita. Olahan sudah ada tapi Udah diminta. otorita belum memberi izin. Belum memberi izin. Karena dulu ini peruntukan perumahan. Iya. Tapi kita akan jadikan untuk pemakaman. Cukup 5 hektar dulu lah. Ini masih ada di sana nih. Iya iya. Di mana tuh? Di Nongsa. Nah ini. Nah kayak ini. Ya. Nah ini. Nah ini sudah berbaris. Nah saya sudah contohkan ini. Nah ini sudah ada. Gimana pendapat? Ini tinggal kita bentuk aja lagi. Udah potong. Nah, ini. Jauh perjuangan Pak Kiai. Sudah. Saya sudah sampai ke Kementerian Dalam Negeri untuk melihat makam ini. Nah, sudah saya buat semua. Nanti apartemen terbangun. Yang terjadi adalah apartemen rumah lansia. Apartemen Malaysia. Rumah lansia. Ada juga ada. Ini. Nah, ini ya, aku tengokkan ya, bukan kaleng-kaleng juga nih. Nah, ini rumah lansia menuju Husnul Khotimah. Nih, membantu orang tua usia dari hulu sampai ke hilir. Menuju wisata haji, menuju Husnul Khotimah. Nah, dari ini, saya melihat kenapa banyak hotel-hotel di Batam itu kosong. Dan di Singapura rata-rata orang tua lansia itu hidupnya hanya dengan remote. Dengan remote aja. Dengan remote, nonton TV tiap hari. Dan dikatakan lansia Singapura rata-rata angka bunuh dirinya tinggi. Karena dia tidak ada pendampingan ketenangan jiwa dan hati. Nah, kalau kita bikin ini menjadi wisata religi, lansia Singapura itu nginap ditinggal di Batam 1 minggu, 2 minggu. Saya tanya sama orang Singapura, Pak, uang $100 itu mahal nggak di Singapura? Itu jajan anak kami. Uang $100 udah bisa kita untuk menghidupi lansia 1 hari. Nah, ini sudah lengkap nih. Antum kalau mau cari waktu, saya akan presentasi. Di sini dampak ekonominya muncul. Ya, dampak ekonominya. Nah, nih, ya, nih daftar isi kata pengenalan landasan syariah, landasan ilmiah, rumah lansia, tujuan lansia, pembiayaan, aspek ekonomi dengan adanya rumah lansia Husnul Khotimah. Dampak ekonominya apa? Apabila ada lansia itu tinggal di Batam, nanti anaknya akan dengan bapaknya, cucunya, keponakannya, mantunya, adiknya, berapa banyak hotel akan penuh. Berarti intinya dampak dari pembangunan kawasan pemakaman elit Ini kepada berbagai semua sistem sistem. Nah, ini iya dampak ekonominya ya. Ini lanjutan dampak ekonomi. pikiran Pak Yai. Nggak tanggung-tanggung. Nih, ini biayanya. Dampak gelombangnya itu kan. Dampak gelombang itu biaya perawatan, dampak ekonominya ini mana dia? Rumah lansia itu dia prospek. Nah, ini prospek nih. Nah, prospek ibadah. Ya, coba. Sudah jelaskan prospek sosial, sudah jelaskan di dalamnya prospek ekonomi. Ini akan menjadi lapangan kerja baru bagi warga pencari kerja. Ini akan menjadi pendapatan ekonomi daerah PAD non pajak ditinjau dari sisi letak geografis Kota Batam yang berada berbatasan dengan Singapura. Satu dari orang tua yang anaknya sibuk dan tidak bisa menjaga dan mengurus orang tuanya secara langsung. Banyak warga lansia Singapura sehingga di poin 1 ini sehingga tidak bisa membantu sesuai di bab lansia bisa dengan menggunakan visa turis dengan kegiatan belajar bimbingan agama. Nah itu kemudian dampak ininya apa nih? Tunggu dulu. Memang betul-betul anikmah ya.
Tak tanggung-tanggung. Nih. Dengan adanya pemakaman Muslim Singapura di Pulau Batam atau bukan, nah apa tuh, akan memberi pengaruh besar dan positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat tempatan khususnya umat Islam Kota Batam dalam konteks kawasan wisata religi seperti pemakaman elit di Jakarta. Akan terjadi kunjungan terstruktur dalam bentuk ziarah kubur Iya, kunjungan sebagai rutin. setiap tahun, di antaranya ziarah kubur masuk puasa, Iya. ziarah kubur 27 likur, ziarah hari raya, Idul Adha, kurban dan hari-hari besar lainnya. Akan terjadi kunjungan wisata sekeluarga. Ini akan menjadi impian, tunggu usahakan dikit lagi. Nah, akan terjadi kunjungan wisata sekeluarga. Ini akan menjadi income pendapatan daerah untuk pemerintah dan masyarakat. Tingkat hunian hotel dan transportasi kuliner meningkat. Pedagang kecil masyarakat tempatan akan merasakan manfaatnya dalam bentuk belanja atau bantuan sosial yang dibawa oleh mereka tamu Singapura. Selain wisata konvensional, Batam juga bisa menawarkan ke masyarakat dunia, khususnya umat Islam Singapura, bisa sehingga citra Batam sebagai bandar dunia yang mandani bisa terwujud dalam bentuk nyata, bukan mitos. Dulu kan Batam bandar dunia madani, itu kan mitos sampai hari ini. Tapi dengan adanya ini, itu Masjid Sultan bisa penuh, hotel bisa penuh, rumah makan bisa penuh, masyarakat bisa tanam bunga di sepanjang rumahnya untuk ziarah kubur. Dan nunggu depan kuburan untuk baca Yasin, kan lumayan. Dampak gelombang ide ekonomi Udah, ini ya. orang Singapura itu kan yang penting ada Yasin, dah $100 masuk kantong, dah 1 juta, khutbah Jumat 150.000. Iya, jadi dia saling ini ya. Jadi gelombang ini akan menjadi gelombang raksasa. Kenapa? Atau dimakamkan di Batam. 27 itu datang, anak 5, menantu 5, cucu 5, adik lagi, ponakan lagi. Nah, kalau ada 100 yang dimakamkan, kali berapa? Nah, kalau apartemen untuk siapa? 3 lantai bikin apartemen besar-besar, siapa yang berkunjung di sana? Ada dia bawa anaknya 5, ada bawa menantunya 5, ada bawa cucunya 5. Yang dibawa ada, kalau nggak bininya ya, simpanan yang dibawa. Bagusnya program Pak Yani buat di Pulau Rempang ya kan, jadi tanah luas itu kan. Itu yang saya minta. Di Pulau Rempang ya? Udah minta. Oh, udah minta Pak Yani di Pulau Rempang. Besar lawannya itu berarti Pak ya? Epeng. Semua itu kan kalau ada epeng semuanya. Berat lawannya tuh kan? Iya. Kasih satu pulau untuk hidup. Bisa menjadi tukang rawat lansia di situ. Tukang rawat lansia. Dan kami juga anak-anak bisa kita atur bahasa Inggrisnya dengan baik. Bayangkanlah yang selama ini orang tuanya yang di Singapura, anaknya tidak mampu merawat orang tuanya karena semuanya bekerja. Lalu anaknya dititipkan di Batam dengan cuma $100 satu hari, berat nggak bagi dia? Sedangkan orang tua Singapura juga punya CSR, punya dana untuk lansia. Alangkah bagusnya digunakan di sini. Jadi nanti misalnya saya jadi lansia nih, ya. Lalu saya dirawat oleh anak sini, diperhatikan makannya, diperhatikan pakaiannya, diperhatikan kesehatannya, diajar agamanya. Kira-kira sewaktu Pak Dayat datang sebagai anak, saya ngomong apa sama Pak Dayat? Ini bisa jadi program tandingan nih Saya yakin, untuk pengelolaan Pulau Rempang nih. saya optimis. Harus Pasti. maju tempur nih Pak Iya Harus ini. maju. Lepas habis Iya. Pilpres nih. Iya, tidak. Penduduk akan nyaman, Dapat pendidikan, lapangan pekerjaan lagi. kualitasnya semakin bagus. Mungkin dapat jodoh juga macam Sumber airnya pun bisa dibuat. Numpuk air bersih dia. Hai, Mak. Insya Allah ani mah sekotor pun apa ayah. Ini bisa jadi Menteri Bisa kita Pariwisata bersihkan. Pulau Rempang nih kelihatannya. Nah, bisa bagaimana Pak Dayat sama Pak Kamsol sampaikan kepada pemerintah ada terobosan pondok anak kita Batam ya untuk bisa membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan kesulitan air yang terjadi sepanjang tahun dan digaransi tidak ada lagi air yang terbuang ke laut kecuali air hujan yang jatuh di laut. Air yang terbuang-buang ini kan air parit sungai Harapan kan? Iya. Parit Jodoh. Itu bisa kita olah. Malah lebih mudah itu daripada ini. Kenapa? Itu ada kotoran manusianya. Sekarang gaungkanlah itu di luar sana. Karena mumpung tadi Bu Epi yang buka, biar Bu Epi menjadi ininya nanti. Nah, saya kan nggak pernah buka saudara di sini kan. Nah, Udah lama tersimpan nih Pak dalam Iya. disimpan nih saya. Nah, itu tinggal Pak Dayat lah.
sama Pak Ramson tugasnya untuk menyampaikan ke orang banyak. Nah, Kita coba. ini sampai saya sudah membuat nih, antum kaget lagi nanti. Ini di Batam ini banyak orang yang tidak bisa ngurus jenazah. Iya. Jadi saya udah bikin mobil jenazah yang bergerak. Mobil jenazah. Iya. Jadi perumahan yang sempit, nggak perlu cari imam lagi. Nah ini, Maksudnya Nah, mobil bawa. jenazah yang bergerak itu yang mobil- bisa digunakan langsung untuk mandi jenazah, menyolati, fungsi mobil, ya? mengantarkan jenazah ke pemakaman, menguburkan jenazah, dan talqin takziah. Jadi kita mau rawat apabila si A meninggal dunia, di dalam mobil itu semuanya. kita dipanggil. Nah, misal. Dan Batam kan perumahannya kan kecil-kecil. Kalau kita di kampung mandi, dimandikan di tengah rumah, di dapur, di halaman nggak ada masalah. Masalah. Di Batam mau dimandikan kemana? Saya. Perumahan sempit, masjid jauh. Akhirnya gang yang 3 meter bisa kita jadikan tempat mandi. Dengan di dalam mobil itu nanti ya. Nah, lengkap Mobil. dimodifikasi. Dimodifikasi. Nah, Ya. ini semuanya di dalam mobil nih. Sudah ada Ada raknya, ada kerandanya, ada mobilnya, ada tempat mandinya, lengkap. Jadi tinggal tarik, Iya, tinggal tarik aja alat-alat di dalam tuh. pasang ini. Dulu sudah lengkap saya buat kayak gini, tapi karena Ini sudah ada produksi mobil sudah mandi. produksi, sudah punya sendiri Berapa unit nih? 1 unit. Baru 1 unit. Satu unit, Di tapi- Batam ini di kalau Batam kalau untuk ini. sebatam Iya, tapi karena kondisi kita tidak ada pasar, arti kita belum mempromosikan. Nah, pelayan ini, saya terbayang apartemen itu banyak orang meninggal, bingung orang untuk mandikannya. Jadi kita bisa dipanggil, langsung kita makamkan. Nah, inilah gunanya fungsi ada makam ini. Jadi dia sejalur. Jadi antara rumah lansia, mobil jenazah, sama pemakaman itu satu paket. Nah ini saya butuh investor. Apakah orang di Batam kah, mau di Pontianak kah, mau di situ. Jadi tidak semua harus rebutan di Temiang. Cukuplah Temiang itu untuk orang-orang yang punya kemampuan ekonominya menengah ke bawah. Yang menengah ke atas pakailah yang ini. Dan juga di Jakarta pemakaman ini menjadi gengsi. Di mana dimakamkan bapak lo? Oh saya di San Diego Hill. Oh itu makamnya bergengsi. Dan juga kalau yang di Batam yang kini ini harga makam ini si menengah ke bawah pun bisa. Yang saya buat ini, kenapa? Kita konsepnya dengan diasuransikan. Jadi misalnya Pak Dayat, ini harga makam 30 juta. Pak Dayat nggak punya uang kan? Pak Dayat bisa ngambil di bank 30 juta, ya kan? Lalu Pak Dayat saya asuransikan, bayar 500.000 per bulan. Di saat keluarga kita dipanggil Tuhan, panggil Allah, kita dikuburkan, di bank lunas, asuransi kembali. Nah, ini konsep yang sudah saya buat semuanya. Pokoknya terintegrasi. Tidak perlu harus mengorbankan uang miliaran baru memulai. Kasih saja kami tanah, lahan paling sedikit 10 hektar lah. Kita akan buktikan. Akan kembalinya tak terdiga, tak terhingga, bisa lebih. Kenapa? Orang Singapura pernah tanya sama saya, Ustaz, bolehkah kami orang Singapura dimakamkan di Batam? Saya melihat dari aturan boleh saja. Lagi orang asingnya boleh punya rumah, boleh punya apartemen. Yang tidak menguntungkan buat orang Batam secara umum, hanya untuk kepentingan sepihak pemilik apartemen. Kalau ini menguntungkan orang Batam dari hulu sampai ke hilir. hilirisasi itu yang ini. Inilah sebenarnya tanpa merusak lingkungan, tanpa merusak alam. Kenapa? Pemakamannya bukan digundul tapi menjadi hijau. Coba bayangkan yang kayak gini. Ini bisa jogging. Ini ada rumah tafisnya. Nah malam pun kita biasa saja. Kenapa? Asik. Suasananya Macam pustaka ya, hening yang mau belajar di kawasan pemakaman. iya, nanti di makam tuh kita bikinlah sound-sound kecil untuk orang murotal. Jadi setiap hari kuburan tuh dihiasi orang murotal sama anak menghafal Quran. Wah, Jadi ini kalau sekarang Pak Dayat bisa menyampaikan kepada orang banyak atau pemerintah atau penguasa, saya katakan kalau ini investor tahu, dia nggak jadi bikin perumahan. Saya rasa, bayangkanlah kalau ada 1.000 orang Singapura dimakamkan di Barelang, Iya. 1.000 saja. Ada berapa hari besar? 27 likur Ramadan, hari raya,
Idul Fitri, Idul Adha, Imlek, Imlek, Natal. Natal, Kan? ada 6. Masing-masing datang dalam satu bulan, taruhlah 2 bulan sekali datang. Ada 6.000 kali 5. Penuh nggak hotel? Penuh. Hotel terbantu, Penuh nggak rumah makan? lapangan pekerjaan terbuka banyak, luas. Kerjaan jangankan untuk orang besar pemilik hotel. Nah, inilah padat karya. Dan kami pernah menawarkan air limbah daur ulang ini ke Jakarta. Ya. Jakarta kemarin minta, karena ada hotelnya itu bau, tidak bisa diatasi. Nah, cuma kan kita baru mampu modal hanya untuk di Batam, dan juga kita butuh investor mendukung. Kuncinya sekarang tinggal Pak Dayat mampu tidak meyakinkan pemerintah. Yang pertama sekali, bagaimana mengatasi Batam kekurangan air. Caranya adalah membangun tempat yang kayak tadi itu di setiap pembuangan air. Nah, dengan ini kita sudah membantu anak-anak yatim, anak-anak miskin tidak mampu sekolah. Nah, kita udah punya usaha. Bayangkanlah kalau ada 10 WTP tempat mentreatment air limbah tadi. Bayangkanlah, nanti bayang di Kuning ada berapa, di Jodoh ada berapa, di Bongkong berapa air yang terbuang sia-sia. Kita sibuk nampung di waduk, dipakai orang dibuang. Sekarang tidak, dipakai orang diolah lagi, lalu dikembalikan lagi. Apakah mau langsung dikembalikan ke waduk lagi, atau setelah diolah itu langsung dikembalikan kepada warga sekitar situ? Berarti airnya sistemnya pinjam Pak ya. Nah, Kita pakai balikannya. Iya. pakai balikannya. Pemerintah belum sadar. Nah, Air di Indonesia masih murah, Cuk. Kalau udah 200.000 per kubik, tapi bagusnya pemerintah Batam khususnya sudah ada tanda-tanda air itu bakal sulit. Dari sekarang sudah dilakukan. Apartemen tidak perlu lagi sengsara air. Kunci di mana? Tengok di rumah. Nah, apartemen itu nih. Batam kan susah air. Dari mana apartemen yang ambil air? Kalau enggak dia maling dari dalam tanah. Iya. Bayangkanlah nanti suatu saat nanti tanahnya akan turun, hancur semuanya. Iya. Nah, sekarang apartemen yang sebanyak itu kita bikin seperti itu. Air turun langsung diolah, masuk ke bak terakhir kan, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Dan mereka akan hemat air. Yang mengeluarkan puluhan juta, ratusan juta, dia cukup bayar maintenance aja, perawatan aja. Taruh santri di sana, agar 2 orang untuk kontrol. Udah, nggak perlu beli kaporit, nggak perlu beli bahan kimia. Nah, cucian mobil, laundry, setiap hari pakai ATB, itu dibuang laut. Nah, sekarang tidak lagi. Pakai, masuk lagi, olah lagi. Sama semuanya, termasuk kolam renang. Nah, ini yang insya Allah Batam sangat butuh, dunia sangat butuh konsep yang kami buat ini. Tinggal sekarang siapa yang mampu membuka kunci pemerintah, beli alat di luar negeri sana, barang-barang second yang bersyarat di muka kuning itu bisa kita pakai, perlu dihancurkan, bisa kita pakai. Ini barang second muka kuning tuh, cari second blower, diolah. Nah, itulah gambarannya. Oke. Oke Pak ya.